Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Mahfuda dari kelas 12 IPS 2. Baiklah teman-teman semua, di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang merupakan tugas akhir geografi kelas 12 yang bertemakan negara berkembang dan negara maju di dunia. Saya bakal menjelaskan negara Bolivia yang termasuk ke dalam negara berkembang yang ada di benua Amerika. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semua, untuk informasi di awal saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Bolivia. Negara Bolivia sendiri memiliki nama resmi loh, yaitu Negara Plurinasional Bolivia. Negara ini merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan dan berbatasan langsung dengan Brasil di sebelah utara dan timur, Paraguay dan Argentina di selatan, serta Chili dan Peru di barat. Perlu teman-teman ketahui bahwa wilayah Bolivia ini merupakan wilayah yang tertinggi dan terpencil di antara negara-negara di Amerika Selatan loh, serta Bolivia sendiri merupakan negara salah satu penghasil coca dan timah terbesar di dunia. Baiklah teman-teman semua, di sini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu geografi negara Bolivia. Negara Bolivia sendiri memiliki luas sebesar 1.098.581 km persegi. Berarti negara ini merupakan negara terbesar ke-28 setelah negara Ethiopia. Negara Bolivia sendiri memiliki ukuran yang sama seperti negara Mauritania loh. Negara ini memiliki 3 cekungan drainase. Yang pertama, cekungan Amazon atau North Basin yang memiliki luas sekitar 724.000 km persegi. Yang kedua adalah cekungan Rio de la Plata atau South Basin yang memiliki luas sekitar 229.500 km persegi. Yang ketiga adalah cekungan tengah yang merupakan cekungan Endorhei yang memiliki luas sekitar 145.081 km persegi. Sesuai dengan background yang tertera di bagian ini, di bagian geografi itu ada peta Bolivia yang berasal dari CIA World Facet. Next teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu geologi negara Bolivia. Bolivia sendiri memiliki geologi yang terdiri dari berbagai litologi yang berbeda serta tektonik dan hubungan sedimen. Negara ini dibagi menjadi 2 daerah. Yang pertama yaitu pegunungan barat yang dipengaruhi oleh proses subduksi di Pasifik, dan yang kedua adalah dataran rendah di timur yang stabil pada platform dan perisai. Sesuai pada background yang terletak di PPT saat ini, di bidang geologi itu ada salah satu contoh gambar yang merupakan ladang panas bumi di Bolivia Barat Daya. Selanjutnya teman-teman semua, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu iklim yang ada di negara Bolivia. Iklim di negara ini bervariasi secara drastis dari satu ekoregion ke ekoregion lainnya, dari tropis di timur Lanos hingga kutub di Andes Barat. Di negara ini juga memiliki fenomena klimatologi yang dikenal sebagai El Nino yang menyebabkan perubahan besar dan bisa menyebabkan musim dingin sangat dingin di barat, salju dan di wilayah barat ahli berangin lebih sering terjadi, juga terjadi musim gugur kemarau di daerah tropis. Background pada bagian ini merupakan peta Bolivia klasifikasi iklim Köppen. Berdasarkan yang ada di gambar tersebut, ada wilayah yang berwarna kuning, merah, oranye, hijau, biru, dan ungu. Itu merupakan iklim-iklim yang terdapat di negara ini berdasarkan wilayah-wilayahnya tersendiri.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu keanekaragaman hayati yang ada di negara Bolivia. Negara ini disebut sebagai negara megadiversitas karena keragaman organisme dan ekosistem yang sangat beragam. Teman-teman harus tahu nih bahwa negara Bolivia sendiri memiliki lebih dari 17.000 spesies tanaman benih yang termasuk di dalamnya 1.200 spesies manggis, 1.500 spesies marchantiophyta dan lumut, 800 spesies jamur, dan 3.000 spesies tanaman obat. Teman-teman tahu nggak sih bahwa paprika itu berasal dari negara ini loh. Selain paprika, kacang hijau, yuca, dan bawang juga termasuk tanaman yang tempat asalnya adalah negara Bolivia. Negara ini juga memiliki skor rata-rata Forest Landscape Integrity Index 2018 sebesar 8,47/10 dan menempati peringkat ke-21 secara global dari 172 negara loh. Cukup keren ya teman-teman semua. Selanjutnya, negara ini juga memiliki lebih dari 2.900 spesies hewan, termasuk 390 mamalia dan lebih dari 1.400 burung. Dan sekitar 14 burung yang ada di negara ini adalah burung-burung yang dikenal di dunia loh. Negara ini juga menempati posisi ke-6 sebagai negara yang memiliki spesies burung yang beragam. Seperti pada background di latar ini, yaitu adalah gambar hewan, yaitu hewan nasional di negara Bolivia. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu bagian politik yang ada di negara Bolivia. Di sini kita akan menjelaskan sistem pemerintahan, organisasi ataupun komunitas-komunitas yang diikuti oleh negara ini, dan pembagian administrasi wilayah negaranya. Di sini, di negara Bolivia, presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh suara rakyat. Bolivia juga merupakan salah satu anggota komunitas negara Andes yang beranggotakan negara Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Negara Venezuela sendiri di sini sedang mengelola untuk keluar dari anggota komunitas ini. Selanjutnya, mereka merupakan organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi dan politik, dan komunitas negara Andes sendiri dibentuk pada 26 Mei 1969 dan memiliki 5 markas di Peru. Negara Bolivia sendiri terbagi atas 9 daerah yang dikenal sebagai departamentos. Yang pertama yaitu Beni, yang kedua Chuquisaca, yang ketiga Cochabamba, yang keempat Oruro, yang kelima Pando, yang keenam La Paz, yang ketujuh Potosi, yang kedelapan Santa Cruz, dan yang kesembilan Tarija. Berdasarkan background yang ada di bagian ini, itu adalah bendera sendiri dari negara Bolivia yang merupakan triwarna horizontal merah, kuning, dan hijau, dan di tengah-tengahnya itu merupakan lambang dari negara Bolivia. Dan bendera ini ada dua, yaitu yang bendera yang punya lambang dan bendera yang tidak ada lambang. Bendera yang tidak ada lambang itu adalah bendera yang digunakan oleh sipil dari negara tersebut. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang keenam, yaitu tentang perekonomian dari negara Bolivia. Negara Bolivia sendiri menjadi negara termiskin di Amerika Selatan setelah Guyana. Mengapa? Karena tingginya korupsi dan peran imperialisme kekuatan asing di negeri itu sudah ada sejak zaman kolonialisasi. Terus negara ini juga dijuluki sebagai keledai yang duduk di atas tambang emas loh teman-teman semua. Mengapa demikian? Karena negeri ini kaya akan sumber daya alam. Seperti pada background yang ada pada bagian ini, itu adalah tambang garam yang ada di negara Bolivia. Selain memiliki
pertambangan yang kaya, negara Bolivia juga memiliki ladang gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan setelah negara Venezuela. PDB Bolivia pada tahun 2002 berjumlah 7,9 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi sekitar 2,5% setahun dan inflasi diperkirakan sekitar 3-4% pada tahun 2002 dan di bawah 1% pada tahun 2001. Selanjutnya, teman-teman kita masuk ke bagian yang ketujuh yaitu bagian etnis yang ada di Bolivia. Sebaran etnis di Bolivia diperkirakan 30% Amerindian penutur Quechua. Yang pertama yaitu 30% Amerindian penutur Quechua, sekitar 2% diklasifikasikan sebagai kulit, sekitar 15% yang melayani diklasifikasikan keturunan Spanyol. Nah, kulit putih yang ada di negara Bolivia ini 2/3 penduduk Chiriyo ada di Bolivia, sebagian besar yang bekerja sebagai petani subsisten keturunan lain kemiskinan. 2/3 penduduk besar ada di kurang dari 1 besar seperti sekitaran tenggara hingga sekitar 10 juta sobat di tengah dan kurang dari 1 sejak 2006 penduduknya bertambah sekitar 1,4 hingga sekitar 90 jiwa per tahun. Di dataran tinggi tersebut sejak tahun 2006 penduduknya bertambah sekitar 1,40%. Petani dan juga ciri-ciri seperti yang kita bisa lihat pada background tersebut itu adalah mata pencaharian penduduk. Baiklah, kita maju ke bagian yang ketujuh yaitu bagian etnis yang ada di Bolivia. Sebaran etnis di Bolivia. Baiklah teman-teman semua, next kita masuk ke bagian yang ke-8. Di sini kita akan membahas tentang agama apa saja sih yang ada di negara Bolivia. Mayoritas orang Bolivia itu menganut agama yaitu Katolik Roma dan merupakan agama resmi yang ada di negara Bolivia. Tetapi ada juga orang yang menganut agama seperti agama Islam, itu dibawa oleh keturunan Timur Tengah. Terus ada juga yang menganut Yahudi, agama Yahudi kecil berasal dari Ashkenazi. Ada juga 1% orang Bolivia memperhatikan kepercayaan Bahai atau membuat Bolivia satu tempat dengan persentase Bahai terbesar di dunia. Ada pula koloni orang Mennonit di Departemen Santa Cruz dan banyak masyarakat asli menjalin simbol Pra-Columbus dan Kristen. Seperti yang ada pada gambar tersebut, di backgroundnya itu adalah Katolik Roma yang menjadi agama resmi dari negara Bolivia. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bagian budaya yang ada di negara Bolivia. Kira-kira apa saja sih budaya yang ada di negara ini? Kita simak dulu ya, bahwa di negara ini 80% penduduknya bercakap menggunakan bahasa Spanyol dan bahasa Spanyol ini sudah dianggap mereka sebagai bahasa ibu. Ada juga penggunaan bahasa Aymara, bahasa Quechua yang juga umum digunakan oleh masyarakat di Bolivia. Di negara ini tingkat melektifnya rendah atau tingkat pendidikannya, tetapi perkembangan budaya di sini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama Pra-Columbus, yang kedua kolonial, dan yang ketiga adalah republik. Ada satu festival besar yang ada di negara Bolivia, tepatnya di Oruro, yang disebut dengan El Carnaval de Oruro. Dan pada festival ini ada sebuah tarian yang dinamakan tarian setan, yang merupakan satu peristiwa rakyat besar di Amerika Selatan loh. Olahraga apa sih ya yang disukai negara ini? Olahraga yang disukai di negara ini adalah olahraga sepak bola. Sepak bola ini diperkenalkan pada tahun 1886 di Oruro oleh klub Oruro Royal Team, tim sepak bola tertua di Bolivia. Seperti yang bisa kita lihat pada background, itu adalah salah satu tradisi dari masyarakat itu ataupun yang dinamakan dengan tarian setan. Oke teman-teman semua, berakhirlah presentasi saya tentang negara Bolivia yang dinamakan negara berkembang dan negara maju tugas akhir geografi. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton dan menyaksikan atau juga mendengarkan saya mempresentasikan PPT saya. Jika ada
salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.